Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, rekan-rekan remaja dan pemuda. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Mata Air Kehidupan. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah minum langsung dari sumber mata air ya. Ketika kita mendaki gunung, sedang dalam kelelahan, sedang kepanasan, lalu minum dari sumber mata air segar sekali. Saking bersihnya, air itu bisa langsung dikonsumsi tanpa harus melalui proses tertentu. Mata air yang jernih menghasilkan air yang jernih pula. Nah, air yang jernih ini membawa dampak yang baik. Kita tahu kehidupan kita tidak mungkin bisa lepas dari mata air yang jernih. Karena apa? Karena seluruh hidup kita membutuhkan air yang bersih. Entah itu untuk makan, entah itu untuk berkegiatan, entah itu untuk mandi, dan beragam hal lainnya kita membutuhkan air. Membawa dampak yang baik bagi kehidupan sekitar. Itulah yang dilakukan oleh air yang bersih. Air yang kotor berfungsi untuk apa? Mungkin bisa untuk membersihkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Seperti ketika kita menyiram lantai-lantai, tidak harus menggunakan air yang bersih, gitu ya. Tapi ini menjadi penting untuk kita renungkan. Apakah kehidupan kita menghasilkan air yang bersih atau tidak? Apakah hidup kita berasal dari sumber air kehidupan yang bersih atau tidak? Dan bagaimana cara kita mengeceknya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan apa yang keluar dari hidup kita, perkataan kita. Ketika perkataan kita menyenangkan hati Tuhan, ketika perkataan kita tidak menyakiti sesama, artinya kita punya sumber air kehidupan dalam hidup kita. Sumber yang bersih tadi mengeluarkan air yang bersih. Kedua, lewat kehidupan kita. Ketika kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti sumber mata air yang baik juga ada dalam diri setiap kita. Hari ini kita akan merenungkan dari Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kata kudus dan tak bercacat menunjukkan kondisi yang murni, menunjukkan kondisi yang putih bersih. Inilah yang Tuhan minta untuk kita perjuangkan. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan, hidup yang tidak bercacat. Betul kita punya kelemahan, betul kita tidak sempurna. Tapi ketika kita mau membuka diri untuk Kristus sang sumber mata air kehidupan, maka hidup kita yang akan kita alirkan, sesuatu yang akan muncul dari dalam diri kita adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang murni. Dan hidup kudus itu akan nampak melalui berbagai aspek. Lewat kehidupan pribadi kita, relasi kita dengan Tuhan, lewat kehidupan kita di tengah keluarga, relasi kita dengan anggota keluarga, lewat pekerjaan dan pendidikan. Apakah pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita dilakukan dengan jujur? Apakah pendidikan kita perjuangkan, kita pertanggungjawabkan dengan jujur? Dan seluruh laku hidup kita yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, seperti mata air kehidupan menghasilkan air yang jernih, biarlah hidup kita juga menghasilkan kehidupan yang jernih, yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.